Adik ipar mendadak minta tinggal di rumah selama 6 bulan. Suami langsung setuju. Saya segera berkata, besok saya ada perjalanan dinas selama 6 bulan. Suami panik, lalu siapa yang merawat ibu? Saya menjawab dengan satu kalimat, yang membuat seluruh keluarga suami terdiam. Dengan penghasilan 80 juta rupiah sebulan dan menanggung seluruh beban ekonomi keluarga suami, pada akhirnya saya dianggap sebagai pelayan gratis. Di hadapan sikap tidak peduli yang keterlaluan itu, akankah seorang istri terus bersabar atau bangkit untuk menentukan nasibnya sendiri? Mari simak kisah keluarga yang penuh drama dan menyentuh berikut ini. Pernikahan saya dan Budi memasuki tahun ketiga. Namun, kelelahan jiwa yang saya rasakan seolah telah berlangsung seumur hidup. Orang luar selalu memuji saya memiliki keluarga teladan. Suami saya, Budi, adalah pria yang baik, tidak minum alkohol atau berjudi, dan berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah yang penuh tata krama. Saya adalah seorang kepala divisi komunikasi di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Gaji bulanan saya mencapai hampir 80 juta rupiah. Seharusnya, dengan suami istri yang memiliki pekerjaan mapan, kehidupan kami akan sangat damai. Namun, kenyataan di balik pintu tertutup adalah sebuah kungkungan yang menyesakan. Sejak kami menikah, beban keuangan keluarga hampir seluruhnya jatuh ke pundak saya. Gaji Budi hanya sepertiga dari gaji saya, tapi yang lebih parah, dia tidak pernah berinisiatif menyumbang sepeser pun untuk biaya hidup bersama. Uang yang dia hasilkan, secara otomatis dia alokasikan untuk orang tuanya di kampung dan untuk membiayai adiknya, Dewi, yang sedang kuliah. Dia sering berkata, aku anak laki-laki tertua, orang tua sudah membiayai sekolahku sampai jadi sarjana, sekarang saatnya berbakti. Saya memahami prinsip itu. Saya juga orang yang tahu diri, tidak pernah hitung-hitungan antara keluarga saya dan keluarganya. Namun, kemurahan hati saya sepertinya dianggap sebagai hal yang wajar olehnya dan keluarganya. Puncak kesabaran saya pecah pada suatu Selasa sore. Hujan deras pertama di Jakarta membuat udara yang gerah semakin tidak nyaman. Saya pulang setelah seharian berkutat dengan setumpuk rencana kerja dan rapat-rapat tanpa akhir. Begitu masuk, saya melihat Budi sedang santai di sofa, tangannya terus-menerus menekan tombol remote TV. Melihat saya membawa tas belanjaan yang berat, dia sama sekali tidak beranjak untuk membantu, hanya dengan datar memberitahu. Dia berbicara seolah itu adalah perintah yang telah disetujui atasan. Dewi baru saja berhenti kerja dari kantor lamanya karena terlalu stres. Dia akan pindah ke sini tinggal bersama kita selama 6 bulan untuk menenangkan diri. Sekalian, minggu depan ibu keluar dari rumah sakit, ibu juga akan tinggal di sini. Kamu tolong bereskan ruang tamu, siapkan tempat tidur untuk ibu dan Dewi. Jangan lupa belanja makanan bergizi tambahan. Ibu baru sembuh, perlu makan yang hati-hati. Kalau Dewi, dia pemilih makanan, kamu harus rajin ganti menu setiap hari untuknya. Saya terpaku di tengah ruang tamu, kantong plastik berisi daging, ikan, dan sayuran jatuh ke lantai. Telinga saya berdengung. 6 bulan. Seorang adik ipar pengangguran datang ke rumah kakaknya untuk menenangkan diri. Seorang ibu mertua yang baru sembuh dari sakit dan butuh dilayani. Dan orang yang secara otomatis diberi tanggung jawab untuk bersih-bersih, belanja, memasak, dan melayani adalah saya. Di kepala Budi, fakta bahwa saya berpenghasilan paling besar di rumah, bahwa saya bekerja dari pagi buta hingga larut malam, seolah tidak pernah ada. Di matanya, saya pertama-tama harus menjadi menantu yang berbakti, kakak ipar yang pengertian, dan yang terpenting, seorang wanita yang harus menanggung semua kesulitan keluarga suaminya. Saya menatap lekat wajah Budi, wajah pria yang dulu sangat saya cintai. Kini terasa begitu asing dan egois. Selama 3 tahun, saya menahan diri saat dia memberikan uang kepada adiknya untuk membeli motor baru, sementara saya masih memakai skuter matic lama dari zaman kuliah. Saya menahan diri saat dia mengirim uang ke kampung untuk merenovasi rumah leluhur, sementara kami masih mencicil apartemen ini setiap bulan. Saya bersabar demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi kesabaran itu telah mengubah saya menjadi sosok tak terlihat, mesin pencetak uang, dan seorang pembantu tanpa bayaran. Budi melihat saya terdiam, lalu mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Dia bertanya ada apa dengan saya. Apakah saya tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan?
Dia mendesak saya untuk segera memasak karena dia lapar dan harus menelepon ibunya untuk memberitahu kondisi kamar. Segala tekanan selama 3 tahun tiba-tiba berubah menjadi api yang berkobar hebat di dada saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara agar tidak bergetar karena marah. Saya menatap lurus ke mata Budi, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan dingin. Besok, aku ada perjalanan dinas selama 6 bulan. Budi terlonjak kaget. Dia melempar remote TV ke meja, berdiri, wajahnya menunjukkan kepanikan dan ketidakpercayaan. Dia bertanya apa yang saya katakan, mengapa saya pergi dinas di saat seperti ini. Perusahaan mana ada proyek yang perginya selama itu? Suaranya mulai menajam. Kamu pergi, lalu siapa yang merawat ibuku? Ibu sedang sakit, adikku sedang sedih. Kamu sebagai istri tidak bertanggung jawab sekali. Saya tertawa. Sebuah tawa hambar dan penuh kepahitan. Saya melangkah mendekatinya, melipat tangan di dada. Ibumu punya anak laki-laki dan perempuan, punya uang pensiun. Aku bukan pembantu gratis di rumah ini. Kalimat itu, setajam pisau, memutus semua ikatan terakhir di antara kami. Budi terdiam membisu, mulutnya membuka dan menutup tanpa bisa berkata-kata. Matanya melotot menatap saya seolah melihat makhluk aneh. Dia belum pernah melihat saya melawan sedemikian keras dan kejam. Tanpa memberinya waktu untuk sadar, saya berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Saya menarik koper besar dari atas lemari, dengan cepat memasukkan pakaian, perlengkapan pribadi, dan dokumen-dokumen penting. Gerakan saya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Budi berdiri di ambang pintu, menatap dengan bingung. Wajahnya campuran antara marah dan terkejut. Dia mencoba mengucapkan beberapa patah kata, memarahi saya tidak tahu diri dan mengecewakan keluarganya. Saya menarik resleting koper, mengangkatnya, dan berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Suara pintu utama yang dibanting di belakang saya memutus gerutuan tak masuk akal pria itu. Berdiri di koridor apartemen yang sepi, saya menarik napas dalam-dalam. Udara tiba-tiba terasa begitu ringan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bisa bernapas. Saya memesan taksi ke sebuah hotel mewah di Jalan Protokol, jauh dari apartemen kami yang menyesakkan. Kamar yang saya pilih berada di lantai 15, dengan jendela kaca besar yang menghadap pemandangan kota yang mulai menyala. Lampu jalan yang kekuningan memantulkan jejak air hujan di aspal, menciptakan pemandangan yang megah sekaligus sepi. Tapi saya tidak merasa sedih. Sebaliknya, perasaan lega yang luar biasa membuncah di benak saya. Hal pertama yang saya lakukan setelah merebahkan diri di ranjang empuk adalah menelepon Rina. Rina adalah sahabat karib saya sejak kuliah, kini berprofesi sebagai pengacara yang berspesialisasi dalam konsultasi pernikahan dan keluarga. Dia satu-satunya orang yang tahu setiap sudut kelam dalam kehidupan pernikahan saya. Mendengar suara saya dengan tenang memberitahu bahwa saya baru saja angkat koper dari rumah, Rina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Rina berkata bahwa tindakan saya sudah benar, tidak bisa terus-menerus mentolerir pemerasan terang-terangan itu. Dia menyarankan saya untuk memanfaatkan waktu ini untuk memeriksa kembali seluruh buku tabungan, rekening koran, dan mengumpulkan semua bukti aset bersama. Kami memang bersama-sama mencicil apartemen itu, tetapi sebagian besar aliran dana berasal dari rekening saya. Rina berpesan agar saya tegas sejak sekarang, bersiap untuk skenario terburuk, termasuk proses perceraian di pengadilan. Saya dengan hati-hati mencatat setiap nasihat Rina di buku catatan. Saat sedang sibuk mengunduh salinan laporan dari internet banking, layar ponsel saya menyala. Panggilan masuk dari ibu mertua saya. Saya menatap nama yang muncul di layar, detak jantung sedikit terganggu, tapi kemudian saya menekan tombol jawab dan mengaktifkan loudspeaker. Belum sempat saya menyapa, dari seberang telepon langsung terdengar semburan amarah. Suara ibu mertua saya melengking, penuh dengan wibawa seorang wanita yang seumur hidupnya terbiasa memerintah orang lain. Dia memaki saya sebagai menantu durhaka, berani meninggalkan rumah saat ibu mertua akan datang berkunjung. Dia menuduh saya karena punya uang sedikit lalu meremehkan keluarga suami, tidak tahu aturan dan sopan santun. Dia berkata Budi sudah begitu sabar menghadapi saya selama ini, tapi saya tidak tahu diri, malah bertingkah. Saya membiarkannya bicara sampai kehabisan napas. Ketika di seberang hanya tersisa suara terengah-engah penuh kekesalan, barulah saya angkat bicara dengan tenang.
Suara saya datar, tidak tinggi tidak rendah, tapi cukup tegas. Bu, saya bekerja mencari uang dengan keringat dan air mata, bukan uang receh. Saya juga punya orang tua yang harus diurus, punya kehidupan pribadi yang perlu diperhatikan. Mas Budi adalah anak ibu, merawat ibu dan mengurus Dewi adalah tanggung jawabnya. Saya tidak punya kewajiban untuk menanggungnya. Mulai sekarang, keuangan diatur masing-masing, urusan rumah diurus masing-masing. Saya izin tutup telepon untuk bekerja. Saya memutus panggilan, wajah saya tenang, tetapi hati saya terasa sangat lega. Saya tahu kalimat tadi akan seperti bom yang meledak di tengah keluarga suami. Mereka sudah terbiasa dengan menantu yang penurut. Sekarang tiba-tiba melawan, pasti mereka tidak akan tinggal diam. Dan benar saja seperti dugaan saya, sekitar 2 jam kemudian, resepsionis hotel menelpon ke kamar saya dengan suara yang cukup tegang. Dia melaporkan ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarga saya sedang membuat keributan di lobi, menuntut agar hotel memanggil saya turun untuk bertemu. Mereka mengancam jika saya tidak turun, mereka akan memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Saya tersenyum sinis. Pasti Budi diam-diam memasang pelacak GPS di ponsel saya bulan lalu, dan saya belum sempat menghapusnya. Kontrol yang tidak masuk akal itu kini menjadi cara mereka untuk mengepung saya. Saya masuk ke kamar mandi, merapikan rambut. Menambahkan sedikit lipstik merah di bibir. Saya tidak boleh terlihat kuyu. Sudah saatnya menghadapi dan menyelesaikan kekacauan ini. Saya mengambil tas dan melangkah dengan mantap ke dalam lift menuju lantai dasar. Begitu pintu lift terbuka, pemandangan yang sangat riuh menyambut saya. Ibu mertua saya duduk dengan angkuh di kursi mewah lobi hotel, tangannya memegang sapu tangan untuk mengusap air mata. Di sampingnya berdiri adik ipar saya, Dewi, dengan wajah angkuh, dan Budi, suami saya, yang mondar-mandir dengan ekspresi cemas dan buntu. Melihat saya melangkah keluar, mereka bertiga serentak menatap ke arah saya. Suasana lobi hotel yang tadinya tenang mendadak menjadi sesak. Beberapa tamu asing yang lewat pun berhenti, penasaran melihat ke arah keluarga saya. Pengepungan dimulai, tetapi mangsanya, yaitu saya, sudah tidak lagi takut. Saya berjalan perlahan dengan langkah mantap menuju area lobi, tempat ketiga anggota keluarga suami saya telah memasang jaring perangkap. Semakin dekat, isak tangis ibu mertua saya semakin jelas terdengar. Dia sengaja menangis dengan keras, untuk menarik perhatian seluruh staf dan tamu hotel. Melihat saya mendekat, dia langsung berdiri, menunjuk lurus ke wajah saya dan berteriak. Dia berkata dengan suara keras agar semua orang mendengar bahwa saya adalah menantu kejam, yang merendahkan suami karena miskin, dan mengusir ibu mertua yang sakit. Dia menceritakan jasa-jasanya membesarkan putranya dengan susah payah, hanya untuk mendapatkan istri berhati dingin. Adik ipar, Dewi, ikut-ikutan berkacak pinggang, menyalahkan saya tidak punya perasaan pada kakaknya dan membuatnya menderita. Pandangan-pandangan menghakimi dari sekitar mulai tertuju pada saya. Bisik-bisik mulai terdengar. Hotel mewah itu mendadak berubah menjadi pasar yang riuh karena drama keluarga ini. Jika ini adalah saya setahun yang lalu, pasti saya akan sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Saya akan, demi harga diri, demi takut gunjingan orang, patuh mengikuti mereka pulang, melanjutkan kesabaran demi menjaga muka. Tapi hari ini berbeda. Saya berdiri tegak, mata saya dengan tenang menatap mereka satu persatu. Saya tidak membela diri, juga tidak marah. Keheningan saya yang penuh harga diri sepertinya membuat Budi panik. Dia sadar bahwa taktik ibunya menggunakan tekanan massa tidak mempan pada saya. Dia tahu betul sifat saya. Sekali saya diam sedingin ini, berarti semua batasan telah benar-benar dilanggar. Tiba-tiba Budi melakukan sesuatu yang membuat semua orang di sana tertegun. Dia bergegas ke hadapan saya, dan berlutut di atas lantai marmer yang mengkilap, seluruh lobi hotel hening seketika. Ibu mertua saya berhenti menangis. Dewi ternganga. Budi menatap saya dengan mata merah, suaranya bergetar penuh kepiluan. Dia memohon agar saya mempertimbangkannya kembali. Dia memohon agar saya tidak pergi. Tolong jaga mukaku, pulanglah kita selesaikan di rumah. Dia berjanji akan pelan-pelan bicara lagi dengan ibunya. Berjanji akan menasihati adiknya. Dia bilang dia mencintai saya, tidak bisa hidup tanpa saya. Tolong jangan buat aku malu di depan orang banyak lagi. Seorang pria berlutut di tempat umum untuk memohon pada istrinya.
Pemandangan itu mungkin terlihat sangat mengharukan bagi mereka yang tidak tahu cerita sebenarnya. Beberapa bisikan mulai berubah arah, menasihati saya untuk memaafkan suami, bahwa jika seorang pria sudah mau merendahkan dirinya seperti itu, wanita juga harus berlapang dada. Tapi dari atas, saya hanya melihat kepengecutan dan keegoisan yang luar biasa dari orang ini. Dia berlutut bukan karena menyadari kesalahannya. Dia berlutut karena takut kehilangan mesin ATM hidupnya. Dia berlutut untuk menggunakan tekanan moral, menggunakan belas kasihan orang banyak, untuk memaksa saya berkompromi. Dia lebih baik menjual harga dirinya sebagai seorang pria daripada mengubah sifat pengecutnya yang berlindung di balik ibunya. Saya mundur selangkah, menghindari genggaman tangannya. Tatapan saya padanya tidak lagi mengandung cinta atau kasihan, hanya rasa iba yang mendalam. Saya berkata dengan tenang, mengucapkan setiap kata agar dia dan ibunya mendengar dengan jelas. Berdirilah. Kamu menggunakan penghinaan ini untuk mengikatku, tapi itu hanya membuatku semakin yakin bahwa keputusanku untuk pergi adalah benar. Seorang pria yang tidak bisa membela keadilan untuk istrinya, malah menggunakan harga dirinya untuk mengemis, tidak pantas menjadi sandaran bagi siapapun. Setelah berkata demikian, saya berbalik pergi. Saya berjalan lurus ke pintu putar hotel, tempat taksi-taksi berbaris menunggu penumpang. Mengabaikan panggilan Budi, mengabaikan teriakan dan makian dari ibu mertuanya di belakang. Saya membuka pintu dan masuk ke sebuah taksi. Saya meminta sopir untuk langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Duduk di dalam mobil, melihat deretan jalanan Jakarta yang perlahan menjauh di belakang, saya mengeluarkan ponsel. Saya memesan tiket penerbangan paling pagi ke Bali. Saya butuh laut biru, butuh angin, dan butuh ketenangan untuk membersihkan luka-luka hati yang telah membusuk selama 3 tahun terakhir. Pesawat lepas landas membawa seorang wanita yang telah sepenuhnya melepaskan belenggunya. Saya menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata. Hidup saya, mulai saat ini, akan saya kendalikan sendiri. Bali menyambut saya dengan pagi yang cerah dan angin laut yang sejuk. Saya menyewa sebuah apartemen servis kecil yang terletak persis di dekat pantai Seminyak. Ruangan itu dipenuhi cahaya alami. Membuka pintu balkon, saya bisa mendengar deburan ombak dan mencium aroma asin lautan. Tidak ada suara bising kendaraan ibu kota. Tidak ada wajah-wajah masam yang menuntut. Tidak ada kungkungan 4 dinding apartemen yang menyesakan. Semuanya begitu damai hingga saya merasa seperti hidup dalam mimpi. Pekerjaan sebagai kepala divisi komunikasi memungkinkan saya bekerja dari jarak jauh. Setiap pagi saya bangun lebih awal, berjalan di sepanjang pantai, menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah itu, saya mampir ke sebuah kafe langganan, memesan segelas kopi hitam tanpa gula, dan mulai membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan. Sore harinya, saya memanjakan diri dengan makanan lezat di restoran-restoran hidangan laut lokal. Sesuatu yang sebelumnya, selalu saya pertimbangkan karena takut menghabiskan dana rumah tangga. Saya benar-benar menikmati hidup bebas saya. Jiwa saya perlahan kembali seimbang. Luka-luka akibat ketidakpedulian Budi dan keluarganya mulai mengering. Saya sadar bahwa ketika seorang wanita mandiri secara finansial dan tahu cara mencintai dirinya sendiri, dunia di sekitarnya akan otomatis menjadi lebih cerah. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada hari kelima sejak saya pergi, hantu masa lalu muncul mengganggu masa kini saya. Sore itu, saya sedang menyelesaikan laporan strategi di kafe langganan di lobi apartemen. Suasana kafe cukup sepi, hanya ada alunan musik instrumental yang menenangkan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki tergesa-gesa menuju meja saya. Saya mengangkat kepala, Budi berdiri di sana, sebuah noda kelabu di tengah lukisan hidup saya yang berwarna-warni. Penampilannya jauh lebih kuyu dibandingkan beberapa hari yang lalu. Jenggotnya tidak dicukur, matanya yang cekung memerah, kemejanya kusut dan tidak rapi. Jelas sekali, tanpa sentuhan tangan saya, kehidupan dia dan keluarganya menjadi berantakan. Saya tidak tahu bagaimana dia menemukan saya. Mungkin dia datang ke kantor saya untuk bertanya atau dengan tidak tahu malu memohon pada Rina untuk mendapatkan alamat saya. Tapi itu tidak penting lagi. Budi menarik kursi di seberang dan duduk dengan napas terengah-engah. Dia menatap saya lekat-lekat. Tatapannya bercampur antara permohonan dan celaan. Saya dengan tenang menutup laptop, bersandar di kursi, kedua tangan saya saling bertaut di atas meja.
Saya menunggu untuk melihat drama apa lagi yang akan dia mainkan. Budi angkat bicara, suaranya serak. Dia bilang dia harus mengambil cuti tanpa gaji untuk terbang ke sini mencari saya. Beberapa hari terakhir di rumah kacau balau. Dewi tidak bisa memasak, membeli makanan dari luar membuatnya sakit perut. Ibu terus-menerus mengeluh, sakit kepala, pusing karena merindukan menantunya. Rumah berantakan, tidak ada yang membersihkan. Dia bilang dia sudah kelelahan, memohon atas dasar hubungan suami istri bertahun-tahun agar saya berkemas dan pulang bersamanya malam ini. Saya duduk mendengarkan keluh kesahnya dan merasa geli. Dia terbang ribuan kilometer untuk mencari saya. Bukan karena dia rindu, bukan karena dia khawatir akan keselamatan saya. Dia mencari saya hanya karena keluarganya kehilangan seorang pembantu yang setia. Dia butuh saya pulang untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh ibu dan adiknya sendiri. Inti masalahnya sama sekali tidak berubah. Keegoisan pria ini sepertinya sudah mendarah daging, tidak bisa diperbaiki. Saya memanggil pelayan dan dengan sopan meminta segelas air putih untuk tamu baru saya. Beralih ke Budi, saya menatap lurus ke matanya yang cekung dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Sudah selesai bicaranya? Kalau kamu terbang ke sini hanya untuk memberitahuku bahwa di rumahmu tidak ada yang memasak dan menyapu, kamu salah alamat. Pusat penyalur tenaga kerja ada 2 blok dari sini. Sedangkan aku sedang sibuk menikmati hidupku." Budi tertegun. Wajahnya yang kuyu menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka saya akan sekeras dan sekejam ini. Tangannya yang ada di atas meja sedikit bergetar. Dia menggigit bibirnya, matanya menjadi gelap, sepertinya bersiap untuk mengeluarkan kartu as terakhirnya untuk menahan saya. Suasana di sudut kafe menjadi tegang. Budi terus menggosok kedua tangannya, gerak-geriknya sangat canggung. Tiba-tiba dia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop kertas tebal, dan sebuah kartu plastik kecil berwarna biru. Dia meletakkannya dengan keras di atas meja kayu, mendorongnya ke arah saya. Mata Budi bersinar dengan keyakinan, seolah dia baru saja mengeluarkan sebuah pusaka yang mampu membalikkan keadaan. Dia berusaha berbicara dengan sejelas dan setulus mungkin. "Aku tahu selama ini kamu banyak dirugikan secara finansial. Aku pria yang tidak peka, tidak memperhatikan perasaanmu. Ini sertifikat tanah rumah di kampung yang baru saja dibalik nama oleh orang tua untukku. Besok aku akan ke notaris untuk menambahkan namamu sebagai pemilik bersama. Dan ini kartu gajiku. Mulai bulan ini, semua gajiku akan langsung masuk ke rekeningmu. Kamu bebas mengaturnya, aku hanya minta kamu memaafkanku kali ini. Kemasi barang-barangmu, dan pulanglah bersamaku." Saya melirik amplop berisi sertifikat tanah dan kartu ATM yang tergeletak di atas meja. Bagi banyak wanita, ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar, sebuah penyerahan mutlak dari suami. Ini membuktikan bahwa Budi rela menyerahkan seluruh aset dan kendali finansialnya untuk mempertahankan saya. Tapi bagi saya, tindakan ini justru mengungkap sebuah kebenaran yang lebih menyedihkan. Budi sama sekali tidak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti, luka mendalam di hati saya. Saya perlahan mengambil kartu ATM itu, membolak-baliknya, lalu dengan lembut meletakkannya kembali. Saya tersenyum, senyum yang sedih dan penuh kepedihan. "Kamu pikir aku pergi karena puluhan juta gaji kamu? Kamu pikir aku marah karena namaku tidak ada di sertifikat tanah di kampungmu? Budi, kamu meremehkanku terlalu rendah, dan kamu juga menilai pernikahan kita terlalu murah." Keyakinan di wajah Budi langsung lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Dia mencondongkan tubuh ke depan, terbata-bata bertanya, "Lalu kamu mau apa lagi? Aku sudah serahkan semua uang dan asetku padamu. Seorang pria harus bagaimana lagi agar kamu puas?" Saya menegakkan punggung, menatap dalam-dalam ke matanya, mengurai setiap simpul masalah satu persatu. Masalah intinya bukan uang, masalahnya adalah rasa hormat dan batasan. Kamu selalu bilang cinta padaku, tapi dalam pikiranmu, keluarga asalmu selamanya menjadi prioritas nomor 1. Ibumu, adikmu, adalah darah dagingmu. Sedangkan aku, meskipun berbagi ranjang, meskipun menanggung semua biaya hidup, tetap saja orang luar. Kamu memberikan kartu gajimu, tapi apakah saat ibumu sakit, adikmu butuh uang, kamu akan membiarkanku menolak? Kamu menambahkan namaku di sertifikat tanah, tapi apakah aku punya hak untuk memutuskan siapa yang boleh tinggal di sana? Saya menarik napas dalam-dalam,
menahan emosi, agar tidak tercekat di tenggorokan. Yang aku butuhkan adalah pasangan hidup yang mau membelaku di hadapan ketidakadilan. Seorang suami yang berani berkata tidak pada keluarganya ketika mereka terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi kita. Selama 3 tahun, kamu menjadikanku tameng, agar kamu bisa menjadi anak yang berbakti dan kakak yang teladan. Kamu tidak pernah sekalipun menetapkan batasan dengan ibu dan adikmu. Ketidaksetaraan dalam cara berpikirmu inilah yang membunuh pernikahan ini, bukan beberapa lembar uang atau selembar sertifikat hak guna. Budi merosot di kursinya, seluruh tubuhnya seolah kehabisan tenaga. Kata-kata saya seperti sember air dingin yang menyiram ego patriarkinya yang sudah mendarah daging. Dia memegangi kepalanya, mengacak-acak rambutnya yang sudah kusut. Dia bergumam, "Kamu terlalu kaku. Urusan keluarga tidak bisa dipisahkan sejelas urusan bisnis. Darah daging, mana bisa diputus." Saya menghela napas panjang. Semua argumen menjadi sia-sia ketika dua orang berdiri di dua sudut pandang yang sama sekali berbeda. Saya mengambil tas. Berdiri dari kursi. "Simpan sertifikat dan kartu gajimu. Gunakan uang itu untuk menyewa pembantu yang bisa mengurus ibu dan adikmu. Jangan cari aku lagi. Kalau pikiranku sudah tenang, aku akan kembali untuk menyelesaikan urusan kita." Saya melangkah pergi, meninggalkan Budi yang termangu seperti patung di tengah kafe yang berangin. Debur ombak pantai Seminyak masih terdengar berirama. Saya melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang cerah, merasa hati ini luar biasa tentram. Saya telah menetapkan batasan diri. Seorang wanita, sebesar apapun cintanya, sama sekali tidak boleh merendahkan nilainya sendiri demi menyenangkan orang lain. Hari-hari di Bali berlalu dalam ketenangan yang mutlak. Pagi hari, saya biasa berjalan di pantai, membiarkan ombak dingin membasahi tumit, menghanyutkan semua sisa-sisa kepahitan dari 3 tahun pernikahan yang penuh derita. Pekerjaan jarak jauh berjalan lancar. Tanpa keluhan ibu mertua, tanpa tuntutan tak masuk akal dari adik ipar, pikiran saya jernih dan mampu menyelesaikan semua proyek dengan cepat. Saya pikir saya telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kekacauan itu, setidaknya sampai proyek ini selesai. Tapi saya salah. Ketika orang tidak bisa lagi memanipulasi Anda secara langsung, mereka akan menggunakan senjata paling licik dari kehidupan pedesaan, omongan orang. Suatu sore di akhir pekan, ketika saya sedang menikmati secangkir teh kamomil di balkon, telepon berdering. Peneleponnya adalah bibi saya dari kampung. Begitu saya mengangkat telepon, suara bibi terdengar panik dan cemas. Bibi bertanya apakah saya dan suami sedang ada masalah. Katanya, di kampung sedang heboh. Para tetangga dan kerabat dari pihak Budi berbisik-bisik bahwa saya merendahkan suami yang miskin, berselingkuh, dan membawa kabur semua tabungan keluarga untuk berfoya-foya dengan kekasih kaya di Bali. Orang yang menyebarkan desas-desus keji itu tidak lain adalah ibu mertua saya. Dia berkeliling dari rumah ke rumah, memainkan peran sebagai ibu mertua yang menderita, seorang wanita pekerja keras, yang memiliki anak laki-laki baik hati namun diselingkuhi oleh menantu dari kota. Mendengar bibi menceritakan setiap fitnah kejam itu, tangan saya yang memegang telepon menjadi dingin. Ombak di luar sana masih berdebur, tetapi di dalam hati saya badai besar sedang bergejolak. Saya tidak terkejut dengan kekejaman ibu mertua. Tapi saya tidak menyangka dia akan mengorbankan kehormatan putranya sendiri hanya untuk memaksa saya tunduk. Dia sangat tahu kelemahan wanita Indonesia tradisional adalah takut akan gunjingan. Dia yakin bahwa ketika nama baik saya dicemarkan, saya akan panik dan akan patuh pulang untuk membuktikan kebersihan diri, demi menjaga sedikit harga diri yang tersisa di hadapan kerabat. Saya menenangkan bibi saya, dengan lembut berkata, "Bibi tenang saja, semua akan jelas pada waktunya. Orang-orang di keluarga kita tahu saya seperti apa, tidak perlu takut dengan omongan tak berdasar." Setelah menutup telepon, saya duduk terdiam di kursi rotan selama 15 menit. Saya menarik napas dalam-dalam agar logika menguasai emosi. Kemarahan saat ini hanya akan merusak segalanya. Saya mengambil ponsel dan menelepon Budi. Telepon diangkat dengan sangat cepat. Budi dengan suara lelah bertanya ada apa, apakah saya sudah berubah pikiran dan mau pulang. Saya langsung ke inti permasalahan. Suara saya setajam pisau. Saya memberitahunya semua yang ibunya sebarkan di kampung.
Saya menjelaskan secara rinci setiap kata yang digunakan ibunya untuk mencemarkan nama baik istri yang pernah dia mintai maaf dengan berlutut. Saya katakan padanya, meskipun pernikahan ini akan berakhir, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak martabat saya. Jika kamu pria yang punya harga diri, kamu harus memadamkan api yang dinyalakan oleh ibumu sendiri. Budi panik dan menyangkal. Dia bersumpah tidak tahu menahu soal ibunya menyebar gosip, katanya, ibunya sedang sakit, mungkin hanya mengeluh kepada tetangga karena kesepian, tidak ada niat jahat. Mendengar pembelaan lemah itu, rasa jijik saya semakin menjadi-jadi, saya menekankan setiap kata agar kebenaran pahit ini tertancap di benaknya. Ibumu tidak asal bicara. Ini adalah sebuah drama yang dirancang dengan baik untuk menggunakan tekanan publik agar aku kembali menjadi pembantu keluargamu. Dengar baik-baik. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk menelepon ke kampung dan mengklarifikasi semuanya kepada kerabat kedua belah pihak. Jika besok gosip murahan ini tidak berhenti, aku akan bekerja sama dengan pengacaraku, menuntut ibumu ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Saat itu, harga diri yang coba dijaga keluargamu akan benar-benar hancur di hadapan hukum. Tanpa menunggu Budi bereaksi, saya mematikan telepon. Saya tahu ancaman menggunakan jalur hukum akan mengenai titik lemah orang-orang yang terbiasa menggunakan aturan tak tertulis untuk menindas orang lain. Budi tahu saya tidak main-main. Trik menyebar gosip jahat ini bukan hanya gagal menarik saya kembali, tetapi justru memperkuat tembok baja yang memisahkan saya dari keluarganya. Topeng moral palsu keluarga suami telah runtuh sepenuhnya. 4 bulan berlalu. Proyek komunikasi saya di wilayah tengah berakhir dengan hasil yang melampaui ekspektasi. Dewan direksi perusahaan mengirimkan email pujian dan menyetujui bonus besar untuk saya. Setelah membereskan barang-barang di apartemen tepi pantai, saya naik pesawat kembali ke Jakarta. Perasaan kali ini sangat berbeda dengan hari ketika saya melarikan diri. Saya tidak lagi seorang wanita yang kelelahan dan kehilangan arah. Saya kembali dengan postur seorang penguasa atas hidup saya sendiri. Jakarta menyambut saya dengan udara sejuk awal musim gugur. Alih-alih langsung naik taksi ke apartemen tempat Budi dan keluarganya tinggal, saya meminta sopir mengantar saya ke sebuah apartemen mewah di distrik lain, yang dekat dengan tempat kerja saya. Melalui seorang teman yang bekerja sebagai agen properti, saya sudah menyewa sebuah unit 1 kamar tidur, perabotannya dasar namun sangat elegan dan penuh cahaya. Saya menghabiskan 2 hari akhir pekan untuk membeli tanaman hijau, menggelar karpet baru, dan membeli peralatan makan baru. Ini adalah ruang yang sepenuhnya milik saya, tanpa bayang-bayang penghakiman atau kontrol dari siapapun. Setelah selesai menata sarang baru saya, barulah saya secara proaktif mengirim pesan untuk bertemu Budi di sebuah kafe yang familiar di pusat kota. Saya memilih tempat di sudut yang tenang, cukup untuk berbicara serius. Budi datang tepat waktu. Dia berpakaian lebih rapi daripada saat di Bali, tetapi wajahnya masih menunjukkan kelelahan dan ketegangan. Begitu duduk, dia buru-buru melihat sekeliling dan bertanya, "Barang-barangmu di mana? Nanti setelah minum, aku antar kamu pulang. Ibu dan Dewi sudah membersihkan kamar untuk menyambutmu." Saya menggeleng pelan, mendorong segelas jus jeruk ke arahnya. Saya menatap lurus ke matanya, dengan tenang menghancurkan harapannya yang semu. Saya berkata terus terang bahwa saya sudah menyewa apartemen sendiri, dan tidak akan kembali ke apartemen lama. Pernikahan kita saat ini berada di ujung tanduk. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, kamu harus menerima aturan baru. Jika tidak, kita bisa memulai proses perceraian minggu depan. Budi melebarkan matanya karena terkejut. Dia bertanya mengapa saya harus bersikap sekeras itu. Dalam rumah tangga, pertengkaran itu biasa. Kamu sudah pergi berbulan-bulan, ibu dan adikku juga sudah banyak menderita. Apa itu belum cukup untuk meredakan amarahmu? Saya mengeluarkan selembar kertas A4 yang telah diketik rapi dari tas dan meletakkannya di atas meja. Saya menyebutnya 3 aturan utama. 3 aturan untuk hidup bersama jika dia masih ingin saya mempertahankan surat nikah kami. Aturan pertama, pemisahan finansial yang jelas. Pendapatan masing-masing dipegang sendiri. Biaya hidup bersama, sewa rumah, makan, akan dibagi 2 secara transparan. Uang yang kamu berikan pada orang tuamu, atau untuk membiayai adikmu adalah hakmu, tapi sama sekali tidak boleh menyentuh sepeser pun dari penghasilanku. Sebaliknya, aku juga tidak akan memintamu menafkahi keluargaku. Aturan kedua, batasan privasi.
Adikmu sudah dewasa, harus mencari pekerjaan dan menafkahi dirinya sendiri, tidak bisa terus bergantung pada kakaknya. Ibumu berhak mengunjungi anak cucunya, tetapi tidak berhak ikut campur dalam jadwal, pekerjaan, atau caraku membelanjakan uang. Setiap kali keluargamu melanggar ruang pribadiku, kamu harus menjadi orang yang menghentikannya. Aturan ketiga, dan yang paling penting, kita akan tinggal terpisah. Jika kamu ingin memulai dari awal, kamu pindah ke apartemen yang baru aku sewa. Apartemen yang sekarang, biarkan ibu dan adikmu yang tinggal atau jual saja dan bagi dua hasilnya, terserah kamu. Tapi aku tidak akan tinggal satu atap dengan keluarga asalmu lagi, tidak sehari pun. Budi mengambil kertas itu, tangannya sedikit gemetar. Dia membacanya berulang-ulang. Wajahnya terus berubah, dari kaget, bingung, hingga buntu. Bagi seorang pria yang dibesarkan dengan pemikiran tradisional yang kuat, memisahkan keuangan dengan istri dan lepas dari kendali ibu kandung terasa seperti sebuah pemberontakan besar. Dia menghela napas panjang, mengatakan bahwa syarat-syarat ini sama saja dengan mendorongnya ke jalan buntu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan ibu dan adiknya untuk tinggal terpisah dengan istri? Orang-orang akan menertawakanku, menyebutku anak durhaka, takut istri. Saya tersenyum tipis, mengambil kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Saya berdiri, merapikan pakaian. Saya berkata padanya bahwa pilihan ada di tangannya. Aku tidak memaksamu memilih antara istri dan keluarga. Aku hanya sedang melindungi kehidupanku sendiri. Kapanpun kamu bisa mengatasi harga diri semu itu dan benar-benar ingin membangun keluarga kecil yang sesungguhnya, datanglah cari aku. Sekarang, aku harus pulang ke rumahku. Saya berbalik dan pergi. Saya tahu Budi tidak akan mudah menerimanya. Dia butuh waktu untuk berjuang di dalam kepompong sempit prasangka. Sedangkan saya punya banyak waktu dan kesabaran untuk melihat sejauh mana keberanian sejati pria ini. 2 minggu setelah percakapan di kafe, Budi terus mengirim pesan dan menelepon saya. Dia menunjukkan sikap yang lebih lunak, berjanji akan perlahan-lahan berubah dan memohon saya memberinya kesempatan. Dia mengatakan, kesehatan ibu mertua saya sudah membaik dan ingin bertemu saya untuk berbicara. Budi memohon agar saya pulang ke rumah lama untuk makan malam bersama, sebagai langkah awal untuk meredakan kesalahpahaman dan menetapkan batasan seperti yang saya inginkan. Demi hubungan kami dan juga ingin melihat sejauh mana sikap keluarganya, saya setuju. Malam itu, saya mengemudi kembali ke kompleks apartemen yang familiar. Begitu melangkah masuk, perasaan sesak yang akrab langsung menyerang. Rumah itu lebih berantakan dari yang saya bayangkan. Sepatu berserakan di depan pintu. Di meja ruang tamu masih ada noda teh yang belum dibersihkan. Bau masakan dari dapur menempel hingga ke gorden. Jelas, ketiadaan tangan saya membuat gaya hidup di rumah ini menjadi sangat berantakan. Budi menyambut saya di pintu dengan senyum canggung. Adiknya, Dewi, sedang asyik dengan ponselnya di sofa. Melihat saya masuk, dia hanya melirik sekilas lalu menyapa dengan acuh tak acuh seperti orang asing. Dari dapur, ibu mertua saya membawa sepiring daging tumis, meletakkannya dengan keras di meja makan. Wajahnya dingin, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berdamai. Makan malam berlangsung dalam suasana tegang dan hening yang menakutkan. Budi berusaha mengambilkan makanan untuk saya, mencoba memulai obrolan ringan tentang pekerjaan, tetapi tidak ada yang merespons. Begitu semua orang meletakkan piring dan sendok, ibu mertua saya berdeham. Dia duduk tegak, matanya yang penuh wibawa menatap lurus ke wajah saya, memulai pengadilannya. Dia bilang dia dengar dari Budi, saya mengajukan 3 aturan konyol. Katanya, di keluarga ini dari zaman dulu, menantu harus mengikuti adat istiadat keluarga suami. Uang adalah milik bersama untuk mengurus orang tua. Tidak ada cerita suami istri membagi uang masing-masing. Dia juga bilang, saya sebagai perempuan, meskipun berpenghasilan besar, itu semua untuk keluarga suami, untuk mengangkat nama baik keluarga, bukan untuk sombong dan mau menginjak-injak kepala ibu mertua. Akhirnya, dia menutup dengan kalimat tajam. Dia bilang rumah ini dibeli bersama, tapi Budi adalah kepala keluarga, jadi wajar jika ibu dan adiknya tinggal di sini. Tugasmu sebagai menantu adalah melayani di sini. Tidak ada cerita mau tinggal terpisah atau membuat batasan. Kalau mau pergi, pergi saja sekalian, jangan pernah injakan kaki lagi ke rumah ini.
Budi duduk di samping saya, wajahnya pucat pasi. Dia menunduk menatap nasi di piringnya yang belum habis, tidak berani membuka mulut sedikit pun untuk membela saya. Kepenggecutannya saat itu semakin menguatkan keputusan saya. Saya mengambil tisu, mengelap mulut dengan gerakan yang sangat lambat dan sopan. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua. Ketenangan saya sepertinya membuatnya sedikit gentar. Saya berkata dengan lembut, "Maaf, Bu. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi cerita menantu harus menderita tanpa syarat demi menyenangkan keluarga suami. Uang yang saya hasilkan adalah dari kecerdasan dan kerja keras saya berhak menentukan bagaimana menggunakannya. Saya berbagi keuangan untuk keluarga karena cinta, bukan karena kewajiban." Ibu bilang saya harus ikut adat keluarga suami. Apakah adat keluarga ini adalah menimpakan semua beban pada seorang wanita yang bukan sedarah? Mendengar itu, ibu mertua saya menggebrak meja, piring-piring bergetar. Dia berteriak memaki saya tidak sopan, berani membantah orang tua. Dewi ikut menimpali, mencela saya sebagai wanita egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya tidak berdebat lagi. Semua penjelasan sia-sia bagi orang yang sengaja tidak mau mengerti. Saya berdiri, menyampirkan tas kulit di bahu. Saya menatap Budi, tatapan penuh kekecewaan. "Kamu lihat sendiri, kan? Batasan tidak bisa dibuat di tempat di mana orang menganggap menginjak-injak orang lain adalah tradisi. Makan malam ini adalah kali terakhir aku menginjakkan kaki di rumah ini." Setelah itu, saya dengan tegas berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan suara makian ibu mertua dan desahan tak berdaya Budi di belakang. Pintu kayu tertutup, memisahkan dua dunia. Saya menghirup udara malam Jakarta yang segar. 3 aturan utama saya telah disobek-sobek di rumah itu. Tapi sebagai gantinya, pikiran saya benar-benar bebas. Setelah malam perpecahan total di rumah lama, saya memutuskan semua komunikasi yang tidak perlu dengan keluarga suami. Saya mencurahkan seluruh pikiran dan energi untuk pekerjaan dan merawat diri. Setiap hari di apartemen baru, saya dipenuhi dengan energi positif. Tapi kedamaian itu adalah kemewahan yang sulit didapat ketika Anda masih terikat oleh secarik surat nikah dengan pria yang lemah. Suatu malam di pertengahan minggu, ketika saya sedang memakai masker wajah dan mendengarkan musik santai di sofa, telepon bergetar hebat. Nomor Budi muncul di layar. Firasat saya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Saya menjawab telepon. Dari seberang, suara Budi terdengar panik hingga serak. Dia memberitahu bahwa ibunya baru saja pingsan di kamar mandi karena tekanan darah tinggi mendadak. Dia dan Dewi baru saja memanggil ambulans dan membawa ibu mereka ke rumah sakit jantung pusat. Dokter meminta uang muka untuk biaya rawat inap darurat, tetapi di kartu ATM-nya hanya tersisa beberapa ratus ribu. Budi memohon agar saya segera mentransfer 30 juta untuk ibunya, dan juga meminta saya segera datang ke rumah sakit untuk menemani karena Dewi sedang ketakutan dan menangis histeris, tidak bisa diandalkan. Hati saya sedikit terenyuh karena rasa kemanusiaan. Bagaimanapun, dia adalah ibu mertua saya, seorang lansia yang sedang berada di ambang hidup dan mati. Naluri seorang wanita Indonesia mendorong saya untuk segera keluar rumah, membawa uang ke rumah sakit, dan mengurus segalanya. Tapi seketika, logika saya mengerem. Saya teringat tatapan dinginnya saat makan malam minggu lalu. Saya teringat fitnah keji yang dia sebarkan di kampung. Dan yang terpenting, saya sadar inilah akibat dari kebiasaan saya menyelesaikan semua masalah dengan uang saya selama 3 tahun. Jika malam ini saya muncul, membayar biaya rumah sakit, dan begadang semalaman untuk melayaninya, maka semua batasan yang telah saya bangun dengan susah payah akan runtuh. Saya akan kembali ke titik awal, menjadi mesin ATM dan pembantu gratis. Saya menjaga suara saya setenang mungkin. Saya katakan pada Budi bahwa saya akan segera mentransfer 30 juta. Tapi ini adalah uang yang aku pinjamkan padamu untuk keadaan darurat ibumu, bukan uang cuma-cuma. Kamu harus menulis surat utang. Mengenai datang ke rumah sakit, aku menolak tegas. Saya mengatakannya dengan jelas. Budi, ibumu adalah ibu dari kamu dan Dewi. Kalian adalah anak kandungnya. Inilah saatnya kalian menunjukkan bakti kalian. Dewi sudah 23 tahun, bukan anak kecil lagi yang hanya bisa menangis. Biarkan dia belajar merawat ibunya. Besok aku ada pertemuan penting dengan mitra dari luar negeri.
Aku tidak bisa begadang. Aku akan menjenguk ibu besok pada jam kerja. Budi di seberang sana seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia berteriak menuduh saya berdarah dingin, melihat orang sekarat tapi tidak menolong, ibunya di ruang gawat darurat tapi saya masih hitung-hitungan utang dan memikirkan tidur. Saya biarkan dia berteriak. Saya mematikan telepon, membuka aplikasi bank, mentransfer tepat 30 juta ke rekening Budi dengan keterangan pinjaman biaya rumah sakit. Setelah selesai, saya mematikan telepon dan pergi tidur. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, saya membeli sekeranjang buah mahal dan sebuah amplop berisi 2 juta rupiah, lalu naik taksi ke rumah sakit. Masuk ke ruang perawatan, saya melihat pemandangan yang cukup kacau. Ibu mertua saya terbaring di tempat tidur, wajahnya sudah lebih segar, tapi masih pura-pura mengerang kesakitan. Budi duduk terkulai di kursi plastik, pakaiannya kusut. Adik iparnya asyik dengan ponsel. Kotak makanan sisa tergeletak di meja samping tempat tidur. Melihat saya masuk, mereka bertiga terkejut. Ibu mertua saya langsung memalingkan wajah ke dinding, menghela napas panjang. Budi berdiri menatap saya dengan tatapan tajam. Dia hendak membuka mulut untuk menyalahkan saya tentang kejadian semalam, tapi saya dengan cepat memberi isyarat untuk berhenti. Saya mendekati tempat tidur, meletakkan keranjang buah dan amplop di meja. Saya berkata dengan sopan, namun sangat jelas. "Selamat siang, Bu. Dengar kabar ibu sakit, saya sibuk dengan pekerjaan kantor jadi tidak bisa menemani semalam. Hari ini saya datang menjenguk, semoga ibu menjaga kesehatan, kurangi pikiran agar cepat sembuh. Uang ini dari saya untuk tambahan gizi ibu. Untuk perawatannya, saya yakin Mas Budi dan Dewi akan mengurus dengan baik, sebagai bakti kepada orang tua." Setelah berkata demikian, saya berbalik menyapa Budi dan Dewi, lalu langsung melangkah keluar. Punggung saya tegak lurus. Taktik ibu mertua menggunakan kesehatan dan tekanan publik untuk memanipulasi saya telah gagal total. Dia dan kedua anaknya yang tidak peduli akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa saya, mereka harus membuang kemalasan mereka untuk menanggung tanggung jawab keluarga mereka sendiri. Kisah di rumah sakit segera saya ceritakan kepada Rina, sahabat pengacara saya, saat kami minum kopi pada Sabtu sore. Rina bertepuk tangan, memuji saya karena akhirnya sadar dan belajar melindungi diri. Namun, dengan mata tajam seorang konsultan pernikahan, Rina berpendapat bahwa tingkat perubahan Budi masih belum teruji. Budi mungkin terpojok karena kekurangan uang dan tenaga untuk merawat ibunya. Sehingga dia berusaha menahan saya. Rasa hormat yang sejati harus datang dari dalam. Dari keberaniannya membela nama baik saya di depan keluarganya. Rina menyesap jusnya, matanya berbinar licik. Dia berkata, "Ibu mertua, saya belum menyerah." Beberapa hari sebelumnya, melalui seorang kenalan di biro jodoh, Rina secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ibu mertua saya, segera setelah keluar dari rumah sakit, diam-diam memberikan nomor telepon dan informasi pribadi saya ke biro jodoh itu. Dia meminta mereka untuk menjodohkan saya dengan duda-duda tua atau pria-pria dengan kondisi sulit. Tujuannya adalah untuk menghina saya, ingin membuktikan bahwa jika saya meninggalkan putranya, saya hanya akan mendapatkan pria-pria kelas bawah. Mendengar cerita Rina, dada saya sesak karena marah. Kejahatan dan kedangkalan ibu mertua saya sepertinya tidak ada batasnya. Saya hendak menelepon Budi untuk membuat perhitungan, tapi Rina dengan cepat menahan tangan saya. Dia bilang ini adalah kesempatan emas untuk melakukan tes terakhir bagi Budi. Rina merencanakan sebuah skenario. Dia meminta kenalannya di biro jodoh itu untuk mengatur panggilan kencan buta palsu untuk saya, dan sengaja membocorkan informasi tentang kencan itu kepada seorang kerabat yang suka bergosip di pihak Budi. Skenarionya, kerabat itu pasti akan menceritakannya kembali kepada ibu mertua dan Budi. Kami ingin melihat reaksi Budi ketika mengetahui istrinya akan pergi kencan buta dengan pria lain, yang diatur oleh ibunya sendiri. Apakah dia akan cemburu buta dan menyalahkan saya? Atau dia akan menyadari kekejaman ibunya dan berdiri untuk membela saya? Sore hari saat drama itu berlangsung, saya berdandan tipis, mengenakan gaun elegan, dan menunggu di sebuah warung teh, di seberang kafe tempat kencan buta palsu itu diadakan. Rina duduk di samping saya, ponselnya siaga menunggu kabar. Seperti yang diperkirakan, hanya 15 menit setelah waktu kencan dimulai, motor Budi berhenti di depan kafe. Budi melesat masuk.
Beberapa menit kemudian, dia keluar. Wajahnya memerah karena marah, tangannya terus menekan ponsel. Ponsel saya berdering. Saya memberi isyarat pada Rina untuk diam, lalu mengangkatnya. Suara Budi menggeram di telepon. Dia bertanya di mana saya, dan apakah benar saya sedang kencan buta dengan pria lain. Katanya, kerabat mereka baru saja menelepon dan menceritakan semuanya. Saya menjawab dengan tenang. Iya benar, aku sedang kencan buta, tapi kamu tahu siapa yang memberikan nomorku ke biro jodoh? Ibumu. Ibumu ingin menghinaku, ingin menyingkirkanku dengan cara paling hina. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Datang untuk melabrakku atau pulang dan mempertanyakan ibumu yang terhormat itu? Di seberang sana hening, hanya terdengar napas berat Budi bercampur dengan suara bising klakson mobil. Beberapa saat kemudian, suara Budi terdengar lagi, bukan lagi kemarahan, melainkan kepedihan yang tertahan. Aku tahu. Aku minta maaf. Aku akan pulang dan menyelesaikan masalah ini. Ibumu sudah keterlaluan, tunggu aku. Panggilan berakhir. Rina menatap saya, mengangguk kecil. Ini pertama kalinya selama 3 tahun kami hidup bersama. Budi tidak membela ibunya secara membabi buta. Tes dari Rina telah menciptakan guncangan hebat dalam kesadaran pria itu. Dia mulai sadar bahwa toleransinya yang tanpa batas telah mengubah ibunya menjadi seseorang yang menginjak-injak martabat orang lain. Untuk pertama kalinya, Budi menunjukkan tanda-tanda ingin keluar dari bayang-bayang raksasa kendali bernama cinta seorang ibu. Tapi, apakah perlawanan itu cukup kuat dan bertahan lama untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah penuh puing-puing? Itu masih menjadi pertanyaan besar yang menanti di depan. Duduk di warung teh itu beberapa saat setelah mematikan telepon, pikiran saya berkecamuk. Rina menepuk bahu saya, tersenyum memuji. Katanya, akhirnya Budi menunjukkan sedikit sikap pria dewasa yang bisa membedakan benar dan salah. Tapi saya tetap diam. Nasi sudah menjadi bubur. 3 tahun menanggung ketidakadilan di rumah sendiri telah mengikis terlalu banyak kepercayaan dalam diri saya. Saya tahu Budi mencintai saya, tetapi cinta itu selalu berada di urutan kedua setelah bakti buta yang dia ciptakan sendiri. Malam itu, saat saya baru selesai membersihkan riasan dan bersiap tidur, bel apartemen berbunyi. Melalui layar interkom, saya melihat Budi berdiri di sana, pakaiannya kusut, rambut acak-acakan, dan wajahnya memerah. Saya membukakan pintu untuknya. Budi masuk, menjatuhkan diri di sofa, kedua tangannya memegangi kepala dengan lelah, keheningan menyelimuti selama beberapa menit, sebelum dia berkata dengan suara tercekat. Budi menceritakan pertengkaran hebat yang baru saja terjadi di rumah. Ketika dia tahu bahwa ibunya yang memberikan nomor telepon saya ke biro jodoh, dia pulang seperti orang gila. Dia berdiri di hadapan ibu dan adiknya, memecahkan gelas di meja untuk menunjukkan kemarahannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak laki-laki penurut itu berani menentang ibunya. Dia berkata bahwa apa yang ibunya lakukan adalah menginjak-injak martabat menantunya, yang sama saja dengan menampar wajahnya sendiri. Dia menyatakan kepada seluruh rumah bahwa saya adalah istri sahnya, orang yang paling dia cintai dan hargai. Jika ibu dan adiknya terus melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik saya, dia akan segera pindah dari rumah, memutus semua bantuan keuangan, dan tidak akan pernah kembali lagi. Mendengar itu, ibu mertua saya terkejut lalu menangis histeris. Dia berteriak bahwa putranya durhaka karena lebih membela istri daripada ibu kandungnya. Adiknya ikut menangis, menyalahkan kakaknya yang tidak punya perasaan. Tapi kali ini, Budi tidak luluh dan berlutut minta maaf seperti biasanya. Dia berbalik dan langsung keluar, meninggalkan tangisan dan sumpah serapah di belakangnya. Dia menatap saya dengan mata merah. Dia meraih tangan saya, suaranya tulus dan penuh permohonan. Budi berkata, "Aku sadar kesalahan terbesarku adalah kelemahanku. Aku janji mulai sekarang tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan terakhir untuk membuktikan perubahanku." Akhir pekan ini adalah ulang tahun ibuku yang ke-60. Aku sudah memesan meja di restoran besar, mengundang semua kerabat. Aku ingin kamu secara resmi mendampingiku di pesta itu. Aku ingin menggunakan kesempatan ini, di hadapan semua orang tua di keluarga, untuk menegaskan posisimu dalam hidupku dan memadamkan semua gosip yang disebarkan ibuku. Saya menarik tangan saya, menatapnya dalam-dalam.
Saya katakan pada Budi bahwa pesta itu pasti tidak akan menyenangkan. Ibu dan kerabatnya sudah sangat berprasangka buruk terhadap saya. ADNNTAT, kehadiran saya di sana sama saja dengan masuk ke kandang harimau. Mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk menyindir dan mengajari saya dengan tekanan keluarga. Apakah kamu yakin punya cukup keberanian untuk menjadi tameng dan melindungiku? Atau kamu akan kembali menjadi cucu yang penurut di hadapan kerabatmu? Budi berdiri, meletakkan tangan di dadanya dan bersumpah. Dia menegaskan bahwa semuanya sudah berbeda. Dia tidak akan membiarkan saya menahan satu kata pun lagi. Siapapun yang menghina saya, dia akan langsung membantahnya. Melihat tekad di wajahnya, sebersit harapan tipis muncul di hati saya. Mungkin seseorang harus didorong ke titik terendah untuk mau keluar dari kepompongnya sendiri. Setelah berpikir lama, saya mengangguk setuju. Saya menganggap ini sebagai ujian kelulusan untuk pernikahan kami yang compang-camping. Jika Budi lulus, saya akan mempertimbangkan untuk membukakan pintu apartemen baru saya untuknya. Jika dia gagal, itu akan menjadi akhir yang abadi. Malam akhir pekan pesta ulang tahun ibu mertua saya tiba. Saya memilih gaun sutra berwarna krem yang sopan namun elegan, menata rambut dengan rapi, dan merias wajah dengan hati-hati. Saya tidak ingin tampil kuyu seperti wanita yang ditolak oleh keluarga suaminya. Saya ingin muncul dengan kepala tegak, anggun, dan bangga. Budi datang menjemput saya. Sepanjang jalan, dia terus menggenggam tangan saya, mengingatkan saya untuk tenang, bahwa semua urusan hari ini akan dia tanggung. Restoran yang dipilih Budi cukup mewah, terletak di distrik pusat. Ketika pelayan membuka pintu ruang V, saya melihat 3 meja besar yang sudah penuh sesak. Bukan hanya ibu mertua dan adiknya, tetapi juga para paman, bibi, dan tetua keluarga dari kampung yang sudah datang sejak sore. Sebuah barisan yang sangat megah. Ibu mertua saya duduk di tengah, mengenakan kebaya beludru merah menyala, wajahnya menunjukkan kepuasan. Jelas sekali dia telah menyiapkan hidangan pahit untuk saya. Ini benar-benar sebuah jamuan jebakan versi modern, di mana senyum basa-basi menyembunyikan pisau-pisau tajam yang siap dilemparkan ke arah saya. Ketika Budi menggandeng tangan saya masuk, seluruh ruangan mendadak hening. Tatapan-tatapan curiga, penasaran, bercampur dengan cibiran serentak tertuju pada saya. Ibu mertua saya tersenyum miring, tidak membalas sapaan saya, malah asyik berbicara dengan bibinya di samping. Budi secara proaktif menarik kursi untuk saya duduk di meja yang sama dengan ibunya. Begitu hidangan pembuka disajikan, drama dimulai. Paman tertua dari pihak suami, seorang pria berusia 60-an dengan pemikiran sangat konservatif, menyesap anggur lalu berdeham, mengarahkan pembicaraan kepada saya. Dia bertanya apakah pekerjaan saya sangat sibuk sehingga berbulan-bulan tidak pulang merawat suami. Lihat itu Budi sampai kurus begitu. Belum sempat saya menjawab, bibi di seberang menimpali. Dia mencibir wanita zaman sekarang, punya sedikit pendidikan, dapat uang sedikit, langsung sombong dan meremehkan keluarga suami. Katanya, wanita sehebat apapun di luar sana, di rumah tetap harus menjadi menteri dapur, melayani ibu mertua, dan mengurus adik ipar, barulah sempurna baktinya. Tawa kecil terdengar dari meja adik ipar. Ibu mertua saya berdeham, berpura-pura bijak. Dia mengeluh nasibnya malang, menantunya punya jabatan tinggi dan gaji besar, jadi dia tidak berani menyuruh apa-apa. Sakit di rumah sakit juga ibu dan anak saling merawat, tidak berani mengganggu orang sibuk seperti kamu. Kalimatnya seperti menyiram bensin ke dalam api. Para bibi dan tante mulai bergosip. Mereka bilang, wanita banyak uang tapi tidak mau punya anak juga tidak berguna. Menikah 3 tahun tidak bisa memberikan keturunan untuk melanjutkan garis keluarga, harusnya tahu diri. Ini malah berani mengancam cerai. Puluhan kalimat sindiran dan hinaan berbau feodal terus menghujani telinga saya. Mereka menggunakan status orang tua dan orang yang lebih dulu makan garam untuk atas nama moralitas menginjak-injak harga diri seorang wanita mandiri. Saya duduk tegak, wajah saya tetap tenang, tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan atau ketakutan. Saya mengambil gelas air putih, menyesapnya sedikit, mata saya tertuju pada Budi yang duduk di samping. Dia sudah berjanji akan melindungi saya. Saya sedang menunggu bagaimana pria saya ini akan memadamkan api kebencian yang sedang berkobar di tengah pesta ini. Suasana menjadi sangat sesak dan sulit bernapas. Setiap tatapan tajam melintas di wajah saya. Mereka yakin,
Dengan tekanan dari puluhan orang, dari semua tetua keluarga, saya akan tunduk mengaku salah, akan menangis memohon ampun, dan patuh kembali menjadi domba yang penurut, tapi mereka salah. Saya tidak akan pernah membiarkan diri saya menangis untuk orang-orang yang tidak pantas. Saya hanya menunggu momen yang akan menentukan nasib pernikahan ini. Semakin saya diam, kerumunan kerabat semakin menjadi-jadi. Paman tertua mengetuk-ngetukkan sumpitnya di tepi mangkuk, melontarkan kalimat paling berat sejak awal pesta. Dia bilang, jika anak perempuan menikah tapi tidak bisa dididik, kesalahan pertama ada pada orang tuanya yang tidak becus mendidik sejak kecil. Kalimat itu menyentuh batas merah kesabaran saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghina keluarga kandung saya. Saya memperbaiki posisi duduk, bersiap untuk membalas dengan paling tajam. Tapi sebelum saya sempat berbicara, sebuah suara keras brak, membuat semua orang terlonjak kaget. Budi menggebrak meja kaca dengan telapak tangannya, membuat piring dan gelas bergetar. Gelas anggur di depan paman tertua tumpah. Budi berdiri, wajahnya memerah karena marah, urat-urat di lehernya menonjol. Dia menatap tajam ke seluruh kerabat yang duduk di sekelilingnya, suaranya lantang dan tegas. Saya minta maaf kepada paman dan seluruh keluarga. Saya mengundang semua ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun ibu saya, bukan untuk menggelar pengadilan bagi istri saya. Istri saya mencari uang dengan keringat dan kerja kerasnya. Dia telah berbagi beban keuangan dengan saya selama 3 tahun. Keputusan kami untuk belum punya anak adalah keputusan kami berdua. Tidak ada hubungannya dengan kewajiban pada keluarga manapun. Seluruh ruangan hening. Ibu mertua saya ternganga, wajahnya pucat. Dia buru-buru menarik baju Budi, berbisik memintanya duduk, jangan membuat keributan di depan kerabat, tapi Budi menepis tangannya. Dia terus meluapkan semua yang terpendam di hatinya. Dia berkata dengan jelas, istri saya bukan bayang-bayang di rumah ini, apalagi pembantu gratis untuk melayani siapapun. Mulai hari ini, saya tegaskan, urusan rumah tangga kami adalah keputusan kami. Siapapun yang menghinanya, sama saja dengan menampar muka saya. Saya tidak akan tinggal diam jika ada yang menyakiti istri saya lagi. Siapapun itu di keluarga ini. Setelah itu, Budi membungkuk dan menggenggam erat tangan saya. Tangannya besar, hangat, dan genggamannya sangat kuat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasakan sandaran yang sesungguhnya dari pria ini. Semua mata yang kaget dan marah tertuju pada kami. Paman tertua dengan marah melempar serbetnya ke meja, memaki Budi sebagai anak kurang ajar, durhaka karena lebih membela istri daripada orang tua. Ibu mertua saya mulai mengeluarkan jurus tangisannya, memegangi dada sambil meraung bahwa dia membesarkan anak hingga besar hanya untuk menjadi durhaka. Dia ikut istri dan menelantarkan kerabatnya. Mengabaikan keributan di belakang, Budi menarik tangan saya, membimbing saya keluar dari ruang pesta dengan penuh kebanggaan. Pintu tebal itu tertutup, meninggalkan semua ajaran feodal dan keegoisan di belakang. Berjalan di sepanjang koridor berkarpet, saya menatap sisi wajah Budi. Hidungnya mancung, matanya mantap. Pada saat itu, saya benar-benar percaya dia telah berubah. Saya percaya dia telah melewati batas kepengecutannya untuk menjadi perisai yang melindungi hidup saya. Sampai di area parkir, udara malam Jakarta yang sejuk menenangkan pikiran saya. Budi memeluk saya erat, menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan menghela napas panjang penuh kelegaan. Dia berbisik meminta maaf karena telah membuat saya menanggung kata-kata menyakitkan itu. Dia bertanya, apakah yang dilakukannya sudah cukup untuk lulus ujian dari saya? Saya melingkarkan tangan di punggungnya, mengangguk pelan. Setetes air mata hangat mengalir di pipi saya. Itu adalah air mata kelegaan, dari harapan tipis yang baru saja tumbuh kembali. Saya setuju memberikan kunci cadangan apartemen baru saya, mengizinkannya pindah keesokan harinya. Tampaknya kebahagiaan telah kembali tersenyum setelah badai. Malam itu, Budi kembali ke rumah lama untuk mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pindah besok pagi. Saya berbaring di ranjang empuk di apartemen baru, hati saya dipenuhi perasaan damai yang tak terlukiskan. Saya mulai merencanakan kehidupan baru kami berdua. Membayangkan kami akan memasak makan malam bersama, menonton film, dan menikmati privasi tanpa campur tangan siapapun. Tapi takdir sepertinya selalu tahu cara menguji daya tahan manusia dengan skenario paling kejam. Pukul 2 pagi, dering telepon memecah keheningan.
Saya terlonjak kaget dan meraih ponsel. Layar menunjukkan nomor Budi. Begitu saya angkat, saya mendengar suara tangis adik ipar bercampur dengan napas panik Budi. Dia memberitahu bahwa ibunya baru saja memegangi dada sambil menjerit kesakitan. Wajahnya membiru, lalu pingsan. Tim gawat darurat sedang dalam perjalanan membawa ibunya ke rumah sakit jantung. Dia memohon agar saya segera datang ke rumah sakit, karena dia terlalu panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Firasat mengatakan ini adalah drama baru dari ibu mertua setelah dipermalukan di restoran. Tapi mendengar suara Budi yang begitu tulus dan ketakutan, saya tidak tega mengabaikannya. Bagaimanapun ini menyangkut nyawa. Saya segera mengenakan jaket, memanggil taksi, dan melesat ke rumah sakit. Setibanya di sana, ibu mertua saya sudah dibawa ke ruang perawatan intensif. Budi duduk terkulai di bangku koridor, kedua tangannya menutupi wajahnya yang pucat. Adik iparnya berdiri sambil menangis meraung-raung. Saya mendekati Budi bahunya untuk menenangkan. Sekitar 1 jam kemudian, dokter jaga keluar. Dia melepas maskernya, memberitahu bahwa kondisi ibu tidak membahayakan nyawa. Nyeri dada itu terutama disebabkan oleh emosi yang kuat dan stres psikologis berkepanjangan, yang menyebabkan kejang sesaat pada pembuluh darah koroner. Cukup dengan istirahat, observasi beberapa hari, infus, dan obat penenang, dia bisa pulang. Saya menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama rasa muak muncul. Lagi-lagi taktik menggunakan kesehatan untuk memanipulasi. Ibu mertua saya tahu betul kapan waktu yang tepat untuk mencekik semangat perlawanan putranya yang baru saja tumbuh. Ketika kami diizinkan masuk ke kamar, ibu mertua saya terbaring di ranjang putih, tangannya diinfus. Dia sengaja bernapas pendek-pendek dengan lemah. Begitu melihat Budi masuk, dia mengulurkan tangannya yang keriput. Budi berlari dan berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya. Air matanya bercucuran. Dan kemudian, sebuah narasi penuh kepiluan dimulai. Dia berbicara dengan susah payah. Dia bercerita tentang hari-hari setelah ayah Budi meninggal. Dia harus bekerja keras menjual sayur untuk membiayai sekolah Budi. Dia bercerita tentang malam-malam dingin saat dia memberikan satu-satunya selimut hangat untuk putranya. Dia bilang hidupnya hancur hanya karena berkorban untuk satu-satunya keturunan keluarga. Sekarang dia tua dan sakit-sakitan, hanya berharap putranya ada di sisinya di sisa hidupnya. Tapi putranya tega meninggalkannya demi istri. Dia menangis meraung-raung, menyuruh Budi pergi saja. Membiarkan tubuh tuanya mati di sini, tidak perlu ada yang mengurus pemakamannya. Lagu tentang jasa-jasa itu seperti palu godam yang menghantam pikiran lemah Budi. Tanggung jawab, bakti, rasa iba. Semuanya menyatu menjadi tekanan raksasa, menghancurkan semua keberanian yang baru saja dia tunjukkan beberapa jam yang lalu di restoran. Bahu Budi bergetar hebat. Dia menundukkan kepala ke selimut rumah sakit, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tiba-tiba, Budi mengangkat kepala, berbalik menatap saya yang berdiri diam di sudut ruangan. Matanya yang basah penuh dengan permohonan putus asa. Dia mendekati saya, memegang kedua bahu saya. Suaranya bergetar dan pecah. Sayang, ibu sakit parah. Aku tidak bisa meninggalkan ibu sekarang. Aku mohon kamu mengalah sedikit saja. Pulanglah ke rumah, tinggal bersamaku untuk merawat ibu. Tunggu sampai ibu sehat, baru kita pikirkan lagi, ya? Aku mohon padamu. Hati saya jatuh bebas ke jurang tak berdasar. Permohonannya seperti pisau tajam yang memutus tali harapan terakhir yang baru saja saya coba pegang. Ternyata perlawanannya hanyalah emosi sesaat. Inti dari pria ini selamanya adalah kompromi dan kepengecutan di hadapan manipulasi moral kerabatnya. Dia lebih baik menginjak-injak batasan istrinya daripada menanggung predikat anak durhaka. Saya menatap lurus ke mata Budi. Saya tidak menangis, juga tidak marah. Semua emosi dalam diri saya saat ini hanyalah kekosongan yang dingin. Saya perlahan melepaskan tangannya yang mencengkeram bahu saya. Saya merogoh saku jaket, mengeluarkan kunci apartemen baru, yang baru saja saya berikan padanya malam tadi. Saya dengan lembut meletakkannya di meja kecil samping tempat tidur, tepat di depan mata ibu mertua dan adik iparnya yang terbelalak. Saya berkata dengan tenang, begitu jelas hingga suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Kesabaranku untuk memaafkan sudah habis, Budi. Gunung bisa bergeser, tapi sifat sulit diubah.
Kamu selamanya akan menjadi anak baik ibumu, tapi tidak akan pernah bisa menjadi suami yang melindungi istrinya. Aku kembalikan kamu pada keluargamu. Besok, surat cerai akan sampai di tanganmu. Jangan cari aku lagi. Saya berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruang perawatan. Bau desinfektan perlahan memudar di belakang. Berjalan di sepanjang koridor yang panjang dan sunyi, saya merasa begitu ringan. Sebuah pernikahan yang penuh dengan pemerasan dan ketidakadilan telah resmi berakhir. Keputusan untuk melepaskan ini menyakitkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Proses perceraian berjalan lancar dan cepat secara tak terduga. Budi tidak mengajukan banding, juga tidak memperebutkan harta. Mungkin setelah malam di rumah sakit itu, dia juga sadar bahwa dirinya sama sekali tidak berdaya untuk menyeimbangkan antara istri dan keluarga. Rumah bersama kami dijual, uangnya dibagi rata. Saya menggunakan bagian saya ditambah tabungan pribadi untuk membeli lunas sebuah apartemen mewah di area yang tenang, dengan balkon menghadap danau yang biru. Saya sendiri yang membeli setiap perabotan, menghijaukan balkon dengan pot-pot mawar dan petunia yang berwarna-warni. Tempat ini akhirnya menjadi milik saya, sepenuhnya aman dan utuh. Bulan-bulan berlalu, luka dari pernikahan yang hancur perlahan memudar seperti bekas luka yang telah sembuh. Saya mencurahkan seluruh semangat dan energi ke dalam pekerjaan. Berkat prestasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan strategi komunikasi, Dewan Direksi memutuskan untuk mempromosikan saya menjadi Direktur Regional. Di usia awal 30-an, memegang jabatan direktur dengan tim yang solid, hidup saya memasuki babak baru yang cemerlang dan penuh kebanggaan. Setiap pagi, saya menyeduh kopi dari mesin, menikmatinya di balkon yang berangin sambil memandang kota yang terbangun. Akhir pekan, saya pergi ke spa, berlatih yoga, atau berkencan dengan sahabat saya, Rina, untuk mendiskusikan film-film terbaru. Tidak ada lagi omelan yang menuntut, tidak ada lagi uang yang diperas tanpa alasan, dan tidak ada lagi keharusan untuk menahan diri demi menyenangkan orang lain. Saya sadar, kebebasan adalah perhiasan paling berkilau bagi seorang wanita. Pada akhir tahun, saya mewakili perusahaan menghadiri sebuah acara penghargaan untuk perusahaan-perusahaan berprestasi yang diadakan di sebuah pusat konvensi internasional. Hari itu, saya mengenakan gaun malam model duyung berwarna biru toska yang menonjolkan postur langsing dan aura dewasa yang percaya diri. Rambut saya yang ikal bergelombang tergerai di bahu, bibir merah saya tersenyum cerah menyapa para mitra bisnis. Di tengah alunan musik merdu dan cahaya lampu kristal yang gemerlapan, sebuah sosok yang familiar tak sengaja masuk ke pandangan saya. Itu Budi. Dia sedang berdiri di area minuman, mewakili perusahaannya. Budi terlihat lebih matang, mengenakan setelan gelap, tetapi matanya menyiratkan kelelahan dan kesedihan yang sulit disembunyikan. Di sampingnya tidak ada sosok wanita lain. Mungkin kehidupan sebagai anak yang penurut, berbakti, melayani ibu dan adiknya masih menyita seluruh waktunya. Ketika saya berbalik untuk mengambil segelas sampanye dari pelayan, Budi kebetulan mengangkat kepala. Mata kami bertemu di tengah keramaian. Saya melihat tubuhnya sedikit kaku, matanya berkilat kaget, bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Dia menatap saya lekat-lekat, seolah tidak percaya pada perubahan cemerlang dari wanita yang pernah dia dan keluarganya injak-injak. Dia meletakkan gelasnya, hendak melangkah mendekati saya untuk berbicara. Tapi saya tidak menghindar, juga tidak menyimpan dendam. Saya tersenyum, sebuah senyum sopan, dan sama sekali tanpa gejolak. Saya mengangguk pelan padanya seperti pada seorang kenalan lama yang pernah lewat dalam hidup, lalu dengan tenang berbalik, menggandeng lengan mitra bisnis asing saya, dan melangkah menuju area panggung utama. Saya meninggalkan tatapan termangu dan sedih dari mantan suami saya di belakang. Kehormatan seorang wanita tidak terletak pada upaya balas dendam atau menyiksa orang yang telah menyakitinya. Kehormatan itu terletak pada kemampuan kita untuk bangkit dari puing-puing, menguasai keuangan, menguasai emosi, dan menjalani kehidupan yang luar biasa cemerlang. Kekuatan sejati seorang wanita tidak datang dari pernikahan yang tambal sulam, juga bukan dari perlindungan pria manapun. Kekuatan itu dibangun dari keberanian diri sendiri, dari kemandirian, dan dari cinta tanpa batas untuk diri sendiri. Saya melangkah maju, di tengah kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Dalam hati, saya berterima kasih pada badai yang telah berlalu,
Karena telah menempa saya menjadi versi diri saya yang paling kuat dan paling bahagia.